Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazi yutahhiruna Allah tathira. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sadaqallahu maulanal azim. Jemaah Jumat rahimakumullah. Seiring zaman yang terus maju melaju, bergerak berputar dengan generasi tangguh yang dilabeli milenial, realitasnya masih terlalu banyak bibit-bibit kekerasan yang tertabur di masyarakat, tak terhitung di media, banyak di lingkungan sekitar, ada di dalam keluarga, bahkan masuk ke bilik-bilik jiwa. Bagi jiwa-jiwa yang sadar dan selalu waspada, situasi ini tidak memberikan pilihan lain kecuali mengimbangi bibit-bibit kekerasan ini dengan benih-benih yang bernama kedamaian. Dan tidak usah menunggu lama-lama untuk beraksi, menunggu sampai uang cukup, anak lulus sekolah, punya ini, itu, dan lain-lain agar damai. Tetapi sebaliknya, belajarlah menemukan kedamaian di setiap langkah kehidupan. Entah saat makan, waktu belajar, waktu bekerja, dalam doa, sedang mandi, selalu lihat sisi-sisi damai dari setiap penggalan kisah pengalaman kekinian. Kedamaian adalah senyuman yang penuh rasa syukur di sepanjang perjalanan. Kedamaian bukanlah keadaan tanpa suara, melainkan kemampuan untuk tersenyum pada semua suara, menikmatinya. Dari Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi. Kehidupan, baik di dalam maupun di luar, bak air yang terus mengalir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mirip siang dan malam, terus berputar sampai pada waktu yang telah ditentukan. Karena tidak bisa dihentikan, satu-satunya pilihan adalah menyatu dengan sang aliran waktu. Melawan aliran kehidupan, itulah penderitaan. Mengalir bersama waktu sang aliran, itulah kedamaian. Itu sebabnya di tingkat kesempurnaan istiqomah berarti istirahat di saat ini apa adanya. Pengertian istirahat sederhana, memeluk kekinian dan mendekap diri di sini, saat ini apa adanya. Dalam bahasa lain, para guru sering menjelaskan, sehingga bisa merasakan setiap matahari terbit adalah nyanyian harapan, dan ketika matahari tenggelam menjadi nyanyian kedamaian. Bukan tanpa makna. Kenapa 2/3 bumi diciptakan sebagai lautan? Ia penuh dengan maksud. Ia syarat petunjuk, penanda kehidupan yang maha kuasa menitahkan. Dan jadikanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Quran Surah Al-Kahfi. Air turun dari langit, jatuh ke bumi, berkumpul di sungai dan mengalir jauh yang akhirnya bermuara di laut.
Kehidupan menyerupai samudra yang luas. Di permukaan ia memang penuh gelombang, tapi di kedalaman yang dalam, yang ada hanya kedamaian dan menawan. Terinspirasi dari sini, belajarlah meninggalkan kehidupan yang penuh gelombang di permukaan seperti sedih, senang, duka, suka, dicaci, dipuji. Kemudian mulailah menyelam dalam-dalam ke dalam diri. Caranya, setiap kali riak-riak gelombang-gelombang pikiran dan perasaan itu muncul, saksikan mereka dengan penuh senyuman. Olahlah keriuhan kehidupan sebagai vitamin, bukan racun kehidupan, sehingga keriuhan memperkuat perjalanan spiritual. Menjadi spiritual adalah menjadi tenang dan damai. Hanya dalam ketenangan dan kedamaian kita bisa melaksanakan lebih banyak kebaikan dan kasih sayang. Kesuksesan adalah gelombang tinggi, kegagalan adalah gelombang rendah. Dan keduanya merunduk rendah diri begitu sampai di tepi memeluk pantai kedamaian yang sama. Untuk itu, agar keseharian senantiasa damai, para guru bijak berpesan untuk mengalir bersama aliran sang kehidupan, meminjam filsuf Heraklitus. Tidak ada yang bisa melangkah di sungai yang sama dua kali. Simpelnya, setiap detik air sungai berganti. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan. Setiap detik kehidupan berganti dan mengalir membuat seseorang menyatu rapi dengan setiap barokah kekinian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Umar qala akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu iza amsaita fala tantaziris sabaha wa iza asbahta fala tantaziril masaa wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah pernah memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau menyeberangi jalan musafir. Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Rawahul Bukhari. Seni kedamaian adalah seni mengalir. Saat Anda sepenuhnya mengalir, Anda tidak saja mengalami kedamaian, tapi juga mengalami pencerahan serta kebersatuan. Semoga dengan kedamaian ini, kita semua semakin tahu makna indah di balik kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barru tawwabur raufur rahim.